Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Fikih Mawaris Hukum Keluarga Islam semester 5. Jadi untuk soal yang pertama, Abdullah meninggal dengan jumlah harta waris 200.000. Ahli waris terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri, dan paman. Untuk pembagiannya, maka anak ini adalah asobah. Sedangkan untuk ibu mendapat bagian 1/6 karena memiliki anak dan karena ada keturunan mayit, sedangkan istri 1/8 karena memiliki anak. Kemudian untuk paman, dia terhalang karena ada anak. Harta waris ibu dan istri apabila jumlahnya adalah 58.500, sehingga 200.000 ini dikurangi 58.500, sisanya adalah 141.700, dan sisa ini yang akan dibagi kepada asobah, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, dengan ketentuan anak laki-laki itu mendapat 2 kali dari bagian anak perempuan. Sehingga untuk hitungan mudahnya 141.700 ini dibagi untuk 3 orang, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan, sehingga 141.700 dibagi 3 adalah 47.200, dan sisanya adalah 94.400, sehingga bagian untuk anak laki-laki 94.400 dan untuk anak perempuan 47.200, dan sesuai dengan 2:1, di mana harta anak laki-laki lebih banyak daripada harta anak perempuan. Hasil akhirnya untuk soal yang pertama, Abdullah dengan harta waris 200.000, maka anak laki-laki dan anak perempuan sebagai asobah, laki-laki mendapatkan 94.400, perempuan 47.200. Untuk ibu yang mendapat bagian 1/6 mendapatkan 33.300, istri dengan bagian 1/8 mendapatkan 25.000, dan paman terhalang. Yang kedua yaitu Solihah meninggal dengan harta warisan 150.000 dengan ahli waris ayah, ibu, suami, kakek dari ayah. Ayah di sini mendapatkan asobah, sedangkan ibu mendapat bagian 1/3 karena tidak ada keturunan mayit. Kemudian suami mendapat 1/2 karena tidak memiliki anak, dan kakek dari ayah terhalang karena masih ada ayah. Nah, ibu yang mendapat 1/3 dan suami yang mendapat setengah, maka digunakan angka 12 dikali 12 sama dengan 4/12 dan 6/12, kemudian dikali dengan 150.000, maka untuk ibu mendapatkan warisan sebesar 50.000, dan untuk suami mendapat warisan sebesar 75.000. Bagian ibu 50.000, suami 75.000. Apabila ini dijumlah, kemudian 150.000 dikurangi 50.000 dan 75.000,
maka ayah yang mendapat bagian asobah menerima harta sebanyak 25.000. Sehingga pada soal nomor 2, ibu dengan bagian 1/3 mendapat 50.000, suami dengan bagian 1/2 mendapat 75.000, ayah dengan bagian asobah mendapat 25.000, dan kakek dari ayah mendapat terhalang karena masih ada ayah. Soal nomor 3 yaitu Ani meninggal dengan harta warisnya 100.000 rupiah. Ahli waris terdiri dari ayah, 3 anak perempuan, ibu, suami, saudara perempuan kandung. Untuk ayah mendapatkan 1/6 plus sisa karena keturunannya adalah anak perempuan. 3 anak perempuan mendapat bagian 2/3, untuk ibu mendapat bagian 1/6 karena ada keturunan mayit, dan suami mendapat 1/4 karena memiliki anak, sedangkan saudara perempuan kandung dia terhalang karena adanya anak perempuan. Sehingga ayah mendapat bagian 16.700, 3 anak perempuan mendapat 66.700, ibu dengan bagian 1/6 mendapat 16.700, ini plus sisa, dan suami mendapat 25.000. Jika dijumlah, hasilnya adalah 125.100, dan 125.100 ini lebih besar dari uang yang dibagi untuk waris, yaitu 100.000. Sehingga dalam kasus ini terjadi aul, di mana harta yang dibagi itu kurang dari jumlah pembagian yang seharusnya. Maka langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan pembilang dari pecahan yang dihasilkan sebelumnya. 2 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 15. Dan bagiannya menjadi ayah 2/15, 3 anak perempuan 8/15, ibu mendapatkan 2/15, sedangkan suami berubah menjadi 3/15. Kemudian dikali lagi dengan harta waris 100.000, maka hasil yang ditemukan akan berbeda. Ayah mendapat bagian 13.300 plus sisa. Untuk 3 anak perempuan mendapat bagian 53.300. Untuk ibu mendapatkan 13.300, dan suami mendapat 20.000. Jika dijumlah menghasilkan angka 99.900, sehingga ayah dengan bagian 2/15 dikali 100.000 sama dengan 13.300 plus sisa. Nah, sisa yang ditemukan adalah 100 rupiah, sehingga bagian akhirnya ayah mendapat 13.400, sedangkan anak perempuan mendapat 53.300, ibu 13.300, dan suami 20.000. Selanjutnya nomor 4 yaitu Syaiful meninggal dunia
dengan harta waris 250.000. Ahli waris terdiri dari ibu, anak perempuan, dan nenek. Pembagiannya, ibu mendapatkan 1/6, anak perempuan karena jumlahnya 1 berarti dia tunggal mendapatkan 1/2, dan nenek terhalang karena masih ada ibu sehingga nenek tidak mendapatkan ahli waris. Untuk perhitungannya, maka ibu 1/6 dan anak 1/2 dikali dengan angka 12 menghasilkan 2/12 dan 6/12, kemudian dikali dengan harta waris yaitu 250.000. Ibu dengan 1/6 dikali 12, 2/12 dikali 250.000, maka ibu mendapatkan warisan sejumlah 41.700. Anak perempuan 1/2 dikali 12 sama dengan 6/12 dikali 250.000 mendapatkan 125.000. Nah, apabila 41.700 dengan 125.000 dijumlah menghasilkan 166.700, di mana 166.700 ini lebih kecil dari harta waris yang sebanyak 250.000. Maka jika perhitungannya menghasilkan uang yang lebih kecil dari harta waris, maka kasus ini dinamakan dengan rot. Jadi perhitungannya akan berganti dengan pembilang 2 ditambah dengan 6, sehingga 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka pembagian yang baru adalah ibu mendapatkan 2/8 dan anak perempuan mendapatkan 6/8, kemudian dikali dengan 250.000 menghasilkan 62.500 dan 187.500. Apabila dijumlah menemukan hasil 250.000 sehingga harta waris sudah habis dibagi. Maka pembagian akhirnya ibu mendapatkan harta sebanyak 62.500 dan anak perempuan mendapatkan harta sebesar 187.500. Nomor 5 yaitu Dewi dengan harta waris 300.000. Ahli waris terdiri dari kakek dari ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan ibu atau bibi. 3 ahli waris ini merupakan zawil arham, yaitu anggota keluarga yang tidak ada ketentuannya pada pembagian yang tetap. Maka pembagiannya disamakan dengan keluarga yang ada pada pembagian tetap. Kakek dari ibu ini disamakan dengan kakek dari ayah, sehingga mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian cucu perempuan dari anak perempuan disamakan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena dia tunggal, maka dia mendapatkan 1/2. Untuk saudara perempuan ibu atau bibi disamakan dengan ibu, maka dia mendapatkan 1/6. Untuk perhitungannya, kakek mendapat 1/6, cucu mendapat 1/2, dan saudara perempuan mendapat 1/6. Dikali dengan angka 12, maka 1/6 dikali 12 sama dengan 2/12. Cucu 1/2 dikali 12 maka 6/12, dan 1/6 dikali 12 sama dengan 2/12 dikali
dengan harta waris yaitu 300.000. Maka hasilnya adalah seterusnya, maka 2/12 dikali 300.000 hasilnya adalah 50.000. 6/12 dikali 300.000 hasilnya 150.000. Ini juga 50.000. Maka jumlahnya hanya bertemu 250.000. Nah, 250.000 ini kurang dari harta waris 300.000, sehingga ini juga berlaku rot. Maka pembilang 2 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya 10 dari penjumlahan 2, 6, dan 2 dijadikan penyebut pada perhitungan yang selanjutnya, sehingga kakek mendapatkan 2/10 dikali 300.000 hasilnya adalah 60.000. Untuk cucu dengan bagian 6/10 dikali 300.000 maka hasilnya 180.000. Saudara perempuan ibu atau bibi mendapatkan 2/10 dikali 300.000 maka mendapatkan 60.000 juga. Jika ditotal adalah 300.000, sehingga sudah sesuai dengan harta waris yang ditinggalkan. Maka pembagian akhirnya kakek mendapat 60.000, cucu perempuan tunggal dari anak perempuan mendapat 180.000, saudara perempuan ibu atau bibi mendapatkan 60.000.